Hafiza, hadir Ibu Rizka, Reska, Fendi. Saya Bu. Nah, berarti ada semua ya, Ibu. Baik, di sini sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, Ibu mau nanya dulu nih. Masih ada nggak yang tahu tentang apa itu metabolisme? Kemarin kan udah belajar tentang metabolisme kan? Coba ada yang tahu nggak? Coba Taskia jawab. Apa itu metabolisme? Metabolisme adalah segala proses reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Ya, benar. Jadi kayak yang minggu kemarin. Nah, jadi kayak minggu kemarin belajar tentang metabolisme. Jadi metabolisme ini adalah suatu proses kimia yang terjadi di dalam tubuh manusia. Itu benar apa yang di dalam Taskia tadi. Dan metabolisme ini meliputi anabolisme dan juga katabolisme. Di mana anabolisme adalah penyusunan dan katabolisme adalah pembongkaran. Ya, dari situ sebelum dari sini dari pelajaran yang kita sampaikan tadi, Ibu berharap kalian dapat memahami apa itu katabolisme dan juga anabolisme. Kemudian Ibu juga berharap kalian dapat mengetahui apa sih perbedaan dari reaksi aerob dan respirasi anaerob. Kemudian Ibu berharap juga kalian dapat menjelaskan reaksi terang dan reaksi gelap dalam fotosintesis. Kemudian kalian juga dapat mengaitkan pembelajaran kita pada hari ini ke kehidupan sehari-hari. Nah, biar lebih semangat lagi, kan dari tadi kalian ini diem aja. Jadi kalau Ibu bilang semangat belajar, kalian semua jawabnya siap, semangat Bu, gitu ya. Semangat belajar, siap, semangat Bu. Nah, jadi kita lanjutkan ke materinya. Nah, di sini pertama Ibu akan menjelaskan mengenai katabolisme. Katabolisme ini sendiri adalah proses penguraian ikatan kimia kompleks menjadi ikatan kimia sederhana atau proses penguraian senyawa organik menjadi zat-zat anorganik. Nah, ini pada katabolisme itu dia menghasilkan energi dan memerlukan panas atau bersifat eksergonik. Senyawa organik itu sendiri itu terdiri dari glukosa, protein, lemak, vitamin, dan enzim. Jadi ini itu berasal dari makanan yang kalian makan. Kemudian senyawa organik sendiri itu terdiri dari NaCl, karbon, dan lain sebagainya. Nah, kemudian katabolisme ini terjadi melalui proses apa, Bu? Nah, katabolisme ini terjadi melalui proses respirasi seluler, yaitu respirasi anaerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob sendiri itu adalah respirasi yang memerlukan oksigen. Sementara respirasi anaerob itu adalah respirasi yang tidak memerlukan oksigen. Dari contoh proses katabolisme itu sendiri, itu salah satunya adalah proses pencernaan makanan. Nah,
dia disebut memerlukan energi. Fotosintesis sendiri terdiri dari dua proses, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, ini reaksi terang sudah pasti tumbuhan yang dapat dilakukan oleh tumbuhan yang terkena oleh sinar matahari. Ini terjadi di tilakoid atau grana pada kloroplas. Nah, terjadi di mana pada reaksi terang itu terjadi proses fotolisis, yaitu pemecahan air untuk menghasilkan oksigen H2O, kemudian dipecah dan dihasilkanlah oksigen. Nah, reaksi ini tergantung dari cahaya ya. Kemudian lanjut ke reaksi gelap. Nah, reaksi gelap ini terjadi pada stroma kloroplas. Sebenarnya reaksi gelap ini itu enggak hanya mesti terjadi di tempat yang gelap ya, tapi juga dapat terjadi di tempat yang ada redup atau sedikit terkena matahari. Nah, reaksi ini sendiri berlangsung dengan bantuan enzim untuk melakukan fiksasi CO2 pada stroma kloroplas, yaitu sehingga dia tidak memerlukan cahaya, tetapi akan tetap memerlukan ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang tadi. Nah, itu terjadi melalui daur Calvin atau daur reduksi K2. Nah, dari penjelasan itu tadi, ada yang ingin bertanya nggak? Coba. Bulan, apa yang ingin ditanyakan Bulan? Jadi Bu, pertanyaan saya, mengapa ragi dapat melakukan fermentasi alkohol? Coba, sebelum Ibu yang jawab, ada nggak yang bisa jawab? Tanya dari Bulan. Gak ada ya? Kemudian ada lagi nggak yang mau bertanya? Afija. Tadi kan kita dari mencerna makanan merupakan salah satu contoh dari katabolisme. Nah, kalau dari Bu, di mana saja proses katabolisme dalam mencerna makanan terjadi? Ini mau coba jawab. Nah, silakan. Nah, jadi proses katabolisme dalam mencerna makanan itu terjadi di dalam mulut ketika enzim tiarin pada air liur memecah karbohidrat yang berasal dari nasi atau hal lain atau karbohidrat dari yang lain menjadi glukosa yang lebih kecil dan sederhana. Ya, benar ya. Jadi jawaban dari lagi untuk pertanyaan tadi itu benar, cuman di sini juga Ibu akan menguatkan lagi dan juga menjawab pertanyaan dari Bulan. Lagi dapat melakukan fermentasi alkohol itu karena ragi dapat mengubah gula menjadi alkohol. Kemudian dengan bantuan bakteri, alkohol tadi itu kemudian dengan bantuan bakteri, bukan alkohol ya, gula juga dapat diubah menjadi lebih asam, memiliki rasa yang lebih asam. Nah, contohnya itu pada yogurt, pembuatan yogurt ya ragi kan dipergunakan tuh. Jadi ragi yang pada yogurt itu mengubah gula menjadi alkohol. Makanya kalian kalau membeli yogurt itu hati-hati ya. Kadang ada yang mengandung alkohol. Kemudian kenapa yogurt juga rasanya lebih asam? Karena tadi dia menggunakan bakteri. Bakteri yang ada pada yogurt itu sendiri adalah Lactobacillus bulgaris. Nah, mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Gak ada ya. Jadi oke. Itu saja. Kemudian di sini untuk menguji atau memastikan kalian benar-benar memahami dari penyampaian materi Ibu ada ngasih soal nih. Coba Vindi jawab. Soal nomor 1. Jadi, katabolisme itu merupakan proses penguraian senyawa organik menjadi zat-zat anorganik. Sedangkan anabolisme itu merupakan penyusunan senyawa organik dari zat-zat organik. Nah, ada lagi yang mau coba jawab nomor 1? Coba Neska jawab. Perbedaan dari katabolisme
Nah, untuk nomor 2 coba ada yang jawab. Ya. Jadi proses katabolisme terjadi itu melalui dua proses jadi dari respirasi aerob itu respirasi yang memerlukan oksigen dan respirasi anaerob itu respirasi yang tanpa memerlukan oksigen. Nah, udah ya jawaban kalian. Jadi dirasa kalian semua udah paham tentang materi yang disampaikan tadi. Selanjutnya di sini gua akan menjelaskan untuk penugasan ya. Jadi di pertemuan selanjutnya kita akan kalian ibu minta untuk tugas katabolisme dan anabolisme ini melakukan praktikum mandiri. Jadi kalian akan ibu buat menjadi 6 kelompok. Nah, nanti kalian pilih sendiri kelompoknya dan ini ibu bagikan kepada Windy, LKPD nanti dibagikan ya tiap-tiap kelompoknya. Jadi LKPD-nya bertujuan untuk membantu kalian dalam melakukan praktikum mandirinya. Jangan lupa ya minggu depan itu nanti dipresentasikan hasil apa yang udah kalian praktikumkan. Jadi praktikumnya benar-benar